Ini pernyataan 4 calon senator terpilih di Sumbar soal putusan MK terkait PSU DPD RI. Calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat Sumbar dengan perolehan suara terbanyak yakni 465.958 Cerin Iraloza Tasya turut menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi MK yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum KPU melakukan pemungutan suara ulang PSU di Ranah Minang. Sebagai warga negara, saya akan mengikuti yang diperintahkan MK karena bersifat final dan mengikat, kata calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Sumbar Cerin Iraloza Tasya di Padang, Rabu. Sebagai calon anggota DPD RI dengan perolehan suara tertinggi dari calon lainnya, dokter muda tersebut mengaku tetap optimistis menghadapi PSU yang segera dilaksanakan. Saya optimis mampu mengambil kepercayaan masyarakat saat PSU dilakukan, kata dia. Terkait amar putusan MK yang menyatakan proses PSU tanpa adanya kampanye, Cerin mengaku tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Kendati demikian, pihaknya akan mengintensifkan komunikasi dengan keluarga hingga konstituen yang memilihnya pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Ia optimistis PSU calon anggota DPD RI tidak akan menggerus kepercayaan publik terhadap dirinya. Lewat penyampaian informasi dan komunikasi yang baik oleh KPU maupun calon kepada masyarakat, politisi muda itu meyakini konstituen tetap memilihnya. Jadi penting bagi KPU untuk menyampaikan PSU kepada masyarakat, sebab yang menjadi perhatian dan kekhawatiran saat ini ialah menurunnya persentase masyarakat ke TPS, ujarnya. Selain terselip kecewa atas putusan MK, calon DPD yang saat ini juga sedang melaksanakan koas di salah satu rumah sakit swasta di Kota Padang tersebut, mengaku hal itu berdampak kerugian tersendiri. Pasti ada kerugian yang kita rasakan. Sebab, bagaimanapun hasil di tingkat nasional yang telah disampaikan kemarin, Cerin salah satu dari 4 yang terpilih mewakili Sumbar, ujarnya. Terakhir, dengan diikutsertakannya Irman Gusman sebagai calon DPD yang juga politisi senior sekaligus Ketua DPD RI periode tahun 2009 sampai tahun 2016, pihaknya mengaku sama sekali tidak khawatir. 2. Emma Yohana. Menurut senator senior asal Sumbar ini sangat mengapresiasi upaya Irman Gusman dalam memperjuangkan dirinya yang tidak masuk dalam daftar calon tetap DCT, anggota DPD RI Sumbar karena pernah menjalani pidana korupsi. Kini, MK memutuskan pemilihan calon anggota DPD RI harus dilakukan PSU. Apa yang dilakukan oleh Pak Irman Gusman sangat luar biasa. Namun hal yang jadi persoalan sekarang, apakah mungkin berjalan dengan baik bila PSU DPD RI tetap dilangsungkan, ucapnya. Emma juga optimis bahwa kendati nanti dilangsungkan PSU untuk DPD RI, dia masih mampu untuk meraih suara terbanyak yang dapat mengantarkannya ke Senayan. Tapi bicara soal partisipasi pemilih, Emma memiliki pandangan yang hampir sama dengan Cerin, karena mengkhawatirkan partisipasi pemilih pada PSU tersebut. Sampai sekarang kan belum jelas bagaimana teknis PSU DPD RI ini dari KPU Sumbar, sebutnya. Dikatakannya KPU Sumbar perlu segera memberikan penjelasan terkait teknis pelaksanaan PSU DPD RI itu. Apakah sama seperti pemilu pada Februari tahun 2024 lalu itu, atau ada cara yang mungkin lebih memudahkan pelaksanaan PSU-nya? Kalau PSU-nya dilakukan seperti pemilu Februari tahun 2024 itu, cukup panjang memang. Mulai lagi dari awal, percetakan surat suara, pelipatan surat suara, kotak suara, hingga tahapan sampai ke TPS, katanya. Dia berharap KPU segera menyampaikan juknis pelaksanaan PSU dan juga perlu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa akan dilangsungkan PSU DPD RI. 3. Jelita Donald. Kemudian Jelita Donald yang merupakan calon anggota DPD RI pendatang baru yang juga memperoleh suara terbanyak dan memiliki kesempatan ke Senayan pada Oktober tahun 2024 nanti, berpendapat dengan adanya PSU tersebut merasa terzalimi, masyarakat Sumbar sudah melakukan pemilihan, tiba-tiba hasilnya dibatalkan demi menyelamatkan keadilan untuk seseorang, ujarnya. 4. Muslim M. Yatim. Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD asal Sumatera Barat, Muslim M. Yatim menanggapi soal putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mengabulkan gugatan Irman Gusman dengan menggelar pemungutan suara ulang PSU. Senator petahana dan terpilih untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029 itu mengatakan, putusan itu sedikit janggal dan aneh. Karena yang bukan peserta pemilu berhak mengajukan PHPU. Tapi apa boleh buat keputusan MK adalah final dan mengikat dan harus dilaksanakan.
Tapi apapun itu, kita tidak khawatir sedikitpun menghadapi PSU tersebut, karena tim kita siap kembali bekerja mempertahankan perolehan suara kita pada Pileg 14 Februari 2024 lalu. Demikianlah video kali ini dari Politik Sumbar Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.